selamat pagi kekasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Saat pagi ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami rindu untuk kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Berkati kami ya Bapa, berkati hamba-Mu, Tuhan. Dalam kami boleh melayani dalam renungan pagi ini. Tuhan Yesus, bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu. Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kami dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita melanjutkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 27 dengan judul perikop Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Hari ini kita akan merenungkan dari Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata jikalau seharusnya diterjemahkan sebagai karena. Karena dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudara, Yesus mengingatkan bahwa Yesus telah terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Karena Yesus memberitakan kebenaran yang bertolak belakang dengan perbuatan orang-orang dunia. Saudara, Yesus mengaitkan soal dibenci dengan masalah penganiayaan dan tidak menuruti firman-Nya. Mungkin kita tidak bisa membenci atau menganiaya Yesus. Tetapi adakah kita sudah menuruti firman-Nya, saudara? Mari, renungkan perkataan-perkataan berikut ini. Adakah kita yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus sudah melakukannya atau menolaknya? Yang pertama, engkau menyebutku jalan, tetapi engkau tidak mengikutiku. Engkau menyebutku terang, tetapi engkau tidak melihatku. Engkau menyebutku guru, tapi engkau tidak belajar dariku. Engkau menyebutku Tuhan, tapi engkau tidak melayaniku. Engkau menyebutku kebenaran, tapi engkau tidak percaya kepadaku. Engkau menyebutku juru selamat, tetapi engkau tidak mengandalkanku. Engkau menyebutku raja, tapi engkau tidak menghormatiku. Engkau menyebutku sahabat, tetapi banyak hal kau sembunyikan dariku. Engkau menyebutku gembala, tetapi engkau tidak mau kutuntun. Engkau menyebutku ajaib, tapi engkau tidak percaya akan mujizatku. Engkau menyebutku tabib, tetapi engkau tidak datang kepadaku untuk disembuhkan. Engkau menyebutku benteng keselamatan, tetapi engkau mengandalkan kekayaanmu. Engkau menyebutku Bapa, tetapi engkau tidak berperilaku seperti anakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, tidak peduli apakah saudara seorang yang aktif di gereja, seorang yang berKTP Kristen, tetapi jika saudara tidak melakukan sesuai dengan apa yang Yesus katakan, berarti juga saudara membenci Yesus, menolak Yesus. Saudara, di ayat yang ke-19, di situ dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia,
melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Saudara, Yesus menegaskan bahwa seseorang hanya mempunyai dua pilihan, yaitu berasal dari dunia atau berasal dari Allah. Jika kita berasal dari dunia, dunia akan mengasihi kita, saudara. Dan kita merasa cocok dengan dunia ini. Mungkin saudara pernah bertanya-tanya, kok ikut Tuhan lebih susah ya? Kok ikut Tuhan tambah soro ya? Kok tambah sukar ya? Mengapa ya? Ya saudara, memang ikut Tuhan berarti kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kita menyalipkan daging, saudara, sehingga dunia membenci pengikut Tuhan. Saudara, dengan tegas Yesus mengatakan bahwa Aku telah memilih kamu dari dunia. Artinya Yesus sudah memisahkan kita dari dunia dan memanggil kita untuk meninggalkannya. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, saudara. Yesus menginginkan agar kita tahu posisi kita dan tidak lagi mengikuti cara dunia ini. Saudara, pertanyaannya, mengapa dunia membenci Yesus dan para murid-muridnya? Yang pertama, dunia menyukai kegelapan daripada kebenaran. Dunia menyukai kegelapan daripada kebenaran. Ya. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yang kedua, mengapa dunia membenci Yesus dan murid-muridnya? Yang kedua, perbuatan mereka yang gelap ditelanjangi oleh terang hidup kekristenan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Saudara, yang ketiga, mengapa dunia membenci Yesus dan para murid? Pada dasarnya memang tidak ada persahabatan antara dunia dengan Allah, saudara. Pada dasarnya memang tidak ada persahabatan antara dunia dengan Allah. Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas sekali saudara bahwa memang tidak ada persahabatan antara dunia dengan Allah. Ketika kita bersahabat dengan dunia, kita sedang menempatkan diri kita menjadi musuh Allah. Kita lihat lagi firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. 2 Korintus pasalnya yang ke-6
ayat 14 dan 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Yang keempat adalah mengapa dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Orang dunia menganggap kekristenan adalah hal yang bodoh. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Soli Deo Gloria. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan padamu ya Bapa, untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa dunia membenci Yesus dan setiap orang percaya oleh karena mereka tidak menyukai terang itu. Kami juga berdoa Tuhan bahwa Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami bukan berasal daripada dunia, melainkan Tuhan telah memilih kami dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kami. Bahwa Engkau telah lebih dahulu dunia membenci. Dunia terlebih dahulu membenci Engkau Yesus daripada kami, sebab Engkau adalah terang. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau menolong setiap kami, Tuhan Yesus, untuk kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan, pakai hidup kami menjadi garam dan terang-Mu di tengah dunia ini Bapa. Dan Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Buat kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Engkau memberkati setiap rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, pasangan hidup mereka. Tuhan, Kau berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kami yang mengatakan bahwa Yesus adalah guru kami, kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Yesus adalah gembala kami, kami mau dituntun oleh Tuhan. Yesus adalah Raja kami, kami mau menghormati Engkau ya Bapa. Yesus adalah benteng keselamatan kami, kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Yesus adalah tabib, dan kami percaya, kami yang percaya kepada Engkau, kami yang sakit, kami disembuhkan oleh Engkau dalam nama Yesus. Yesus adalah Tuhan kami. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus adalah Bapa kami. Dan kami mau hidup kami mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuhan
Yesus, kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka pada saat ini, mereka yang sakit. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini mereka yang sedang susah, Kau berikan penghiburan. Mereka yang memang ragu, Tuhan Kau kuatkan, teguhkan hati mereka. Mereka yang sedang putus harapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan, kami juga berdoa mereka saat ini membutuhkan pekerjaan, Kau buka jalan, Bapa, untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Mereka yang saat ini, Tuhan Yesus, haleluya, dalam studi kuliah mereka Kau berkati, dan yang dibutuhkan Tuhan tolong, sehingga mereka dapat membayar uang sekolah maupun kuliah mereka. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap saudara, orang tua, anak, pasangan, tetangga kiri kanan kami yang belum percaya kepada Engkau, kami mohon kasih karunia-Mu Bapa, supaya mereka juga beroleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Memberkati Tuhan lembaga-lembaga Kristen yang mereka melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan hamba-hamba Tuhan supaya mereka juga dimurnikan dalam setiap motivasi pelayanan mereka, yaitu melayani sebagaimana Kristus sudah melayani kami. Tuhan, berkati urapi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru agama Kristen, dosen-dosen STT, dengan hikmat pengurapan daripada-Mu di dalam mengajar, mendidik anak-anak untuk dibawa di dalam pengenalan akan Kristus. Inilah hidup yang kekal, yaitu jikalau kami mengenal akan Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan kami percayakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami beruntuk pemerintahan bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya, berikanlah roh takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan ini, sampai kepada gubernur, bupati, wali kota, RT RW, diberikan roh takut akan Tuhan, memberkati kota kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi corona ini, Bapa, Kau menolong Tuhan, belas kasihan-Mu atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, supaya corona ini cepat berlalu, dan kami boleh beraktivitas dalam new normal. Kami juga berdoa Tuhan, perang antara Ukraina dan Rusia supaya terjadi perdamaian, karena peperangan tidaklah mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami naik dan tidak turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Urapi kami, bentuk kami Roh Kudus, bawa kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kebenaran, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.